got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Listia dengan NIM 21044110609. Di sini saya akan memberikan materi cara remote router mikrotik via SSH dengan aplikasi PuTTY. Apa itu PuTTY? PuTTY dengan kepanjangan Phonetic Transcription merupakan aplikasi yang ekstern terminal, emulator, serial console, dan network file transfer yang bersifat open source. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Simon Tatham yang saat itu bekerja sebagai programmer pada tahun 1999 yang hanya diperuntukkan untuk mikroskop saja. Namun seiring perkembangan aplikasi ini, PuTTY dapat digunakan pada Linux, Windows, dan Mac OS. Apa itu Winbox? Winbox adalah salah satu aplikasi untuk konfigurasi mikrotik router OS menggunakan GUI. Aplikasi Winbox bisa berjalan pada Windows berbentuk portable, tapi bisa juga berjalan pada Linux, pada macOS menggunakan Wine. Semua fungsi pada aplikasi Winbox hampir sama persis dengan fungsi konsol atau command line. Fitur PuTTY yang pertama ada kompatibel dengan berbagai protokol jaringan karena dapat digunakan untuk mengakses server dan jaringan melalui protokol SSH, Telnet, dan login. Yang kedua, mendukung sistem 32 bit dan 64 bit. Yang ketiga, dukungan untuk konfigurasi jaringan yang dapat disesuaikan karena memiliki berbagai pilihan konfigurasi jaringan seperti pengaturan keamanan, pengaturan port, dan pengaturan proxy. Yang keempat, clipboard direksional sehingga pengguna dapat menyalin dan menempel teks antara sistem lokal dan remote. Yang kelima, PuTTY dapat digunakan untuk mengejar koneksi ke server melalui jaringan yang aman atau mengamankan koneksi jaringan yang tidak aman. Yang keenam, PuTTY memungkinkan pengguna untuk mengelola kunci SSH dan menggunakannya untuk autentikasi jaringan yang aman. Yang ketujuh, PuTTY memungkinkan pengguna untuk mengelola kunci SSH dan menggunakan untuk autentikasi jaringan yang aman. Yang kedelapan, mendukung penggunaan PuTTY SSH, File Transfer Protocol, dan PuTTY Secure Copy Client, support IPv6. Ada dua cara menggunakan PuTTY, yaitu dengan melakukan konfigurasi langsung atau konfigurasi dengan public key. Konfigurasi langsung, download aplikasi PuTTY lebih dahulu melalui laman www.putty.org. Kemudian ikuti langkah-langkah yang tertera untuk melakukan instalasi. Setelah proses instalasi selesai, buka opsi Basic Option for your PuTTY session dan masukkan IP server SSH pada kolom hostname dan IP address pada bagian port. Biarkan default menggunakan port 22, lalu pada opsi Connection Type dan pilih SSH. Bila sudah selesai, buka Open sehingga jendela command prompt akan terbuka. Kamu pun akan diarahkan untuk memasukkan username dan password dan klik enter. Konfigurasi dengan public key. Setelah mendownload PuTTY, kamu perlu mengunduh PuTTY Key Generator dan memasangnya pada perangkat. Kemudian, buka PuTTY Key Generator. Namun sebelum melakukan proses generating key, pastikan kamu sudah berhasil login ke dalam aplikasi PuTTY. Selanjutnya, klik RSA pada opsi Type of Key to Generate dan gunakan angka 2048 bit untuk mengisi kolom number of bit in generated key.
Bila sudah, klik tombol generate dan tunggu proses generating hingga selesai. Jika sudah berhasil, klik save private key. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runa Syawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara remote router mikrotik via SSH melalui aplikasi Putih. Sebelum itu, pastikan komputer atau laptop Anda itu terhubung dengan internet. Kita buka VirtualBox. Di sini saya sudah mempunyai mikrotik yang sudah saya install sebelumnya. Itu kita jalankan. Oke, di sini kita bisa login. Kita ketikkan admin, kemudian enter, kemudian enter lagi. Nah, oke. Setelah itu kita bisa masuk ke aplikasi Winbox. Di sini saya menginstal Winbox 64. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini adalah IP dari router mikrotik. Kita klik MAC address, kemudian kita connect. Kita klik OK. Nah, kita sudah berada di Winbox, dimana sebenarnya kita juga bisa melakukan remote router mikrotik di Winbox ini. Tapi pada kali ini saya akan melakukannya di aplikasi Putih. Oke, sebelum itu kita harus melakukan ping terlebih dahulu. Untuk memastikan apakah IP address yang ada di sini itu sudah terhubung. Kita ping 192 168 56 104. Nah, IP-nya itu harus sesuai dengan IP yang ada di sini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, di sini jawabannya reply, tapi dia destination net unreachable. Kemudian di sini ada request timeout. Nah, untuk memperbaiki supaya semua jawabannya reply, maka kita ubah dulu IP yang ada pada virtual host only. Kita masuk ke network dan internet setting. Kemudian kita pilih change adapter option. Nah, di sini kita lihat WiFi-nya belum dalam keadaan share ya. Jadi kita share terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian kita pilih sharing. Setelah itu kita centang supaya WiFi-nya itu bisa sharing.
Kemudian kita pilih network connectionnya, kita pilih Ether 3, kemudian oke. Nah, di sini WiFi-nya sudah dalam keadaan share ke Ethernet 3. Kemudian kita klik kanan, lagi Ether, kemudian kita pilih status. Nah, di sini Ethernet 3-nya sudah mendapatkan internet. Dan kita lihat detailnya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke properties untuk mengubah IP-nya agar bisa di-ping nantinya di CMD. Kita pilih Internet Protocol version 4, kemudian pilih properties. Nah, di sini kita ubah IP-nya menjadi, kita coba 12 ya. Dan kita pilih OK, kemudian close. Lalu kita tunggu. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita close. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan ping kembali dengan ping 192.168.56.104. Oke, kita enter. Nah, di sini jawabannya sudah replay semua, artinya IP address ini udah terhubung. Setelah itu kita akan coba untuk melakukan remote router mikrotiknya itu di putih. Nah, di sini kita bisa mengisi IP-nya itu dengan ini atau ini yang sudah kita ping tadi, IP ini ya. Kita ketikkan di sini IP-nya 192.168.56.104. Oke, tipenya SSH seperti judul, yaitu ya SSH. Kemudian kita portnya tetap kasih 22 aja. Kemudian kita open. Nah, di sini kita bisa login sebagai admin. Jadi kita ketik admin, kemudian enter lagi. Oke. Ini adalah IP router mikrotik ya. Jadi kita bisa melakukan remote router mikrotik di aplikasi putih ini. Kita akan coba untuk melihat IP ya. Kita ketik IP dan enter. Kemudian kita coba ketik address. Jadi kita mau lihat IP address-nya. Kemudian enter. Setelah itu, untuk melihatnya kita bisa melakukan perintah print ya. Print. Kemudian enter. Nah, di sini akan kelihatan IP-nya, IP address-nya ya. IP address dengan jaringan yang sama. Maksudnya dalam satu jaringan yang berada di interface Ether 1. Nah, jadi itu tadi tutorial saya untuk melakukan remote router mikrotik via SSH melalui aplikasi putih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.